Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran basis data MariaDB atau MySQL bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan mempelajari instalasi XAMPP yang di dalamnya nanti ada database MariaDB dan penggunaan database MariaDB jika sudah selesai proses instalasinya. Baik teman-teman, untuk MariaDB ini adalah multi-platform sehingga bisa diinstal di OS apapun ya, di Windows bisa, di OS Linux bisa, di OS Mac juga bisa. Silakan teman-teman nanti kunjungi situsnya apacfriend.org. Ini kalau kita lihat ya, di sini SAM itu merupakan paket dari Apache. Apache merupakan web servernya pemrograman PHP. Lalu ada database MariaDB, pemrograman PHP dan Perl. Silakan teman-teman nanti download. Ada yang untuk Windows, ada yang untuk Linux, dan ada yang untuk Mac seperti itu. Silakan nanti teman-teman di download. Nah, step by step instalasinya seperti apa? Kita kembali lagi ke slide ya. Pertama, kita download dulu sesuai dengan OS kita ya. Kedua, nanti teman-teman tinggal jalankan. Kalau di Windows tinggal di double klik saja. Nanti setup XAMPP ya, next. Selanjutnya teman-teman ya. Lalu memilih komponen, ini bisa diabaikan. Tentu saja ada Apache-nya dan MySQL-nya ya. Dan nanti bisa juga pilih komponen yang lain. Tapi untuk pembelajaran kita cukup Apache dan MySQL gitu ya. Baik, next teman-teman. Next ya. Lalu selanjutnya memilih folder. Folder instalasinya biasanya kalau di Windows di C ya. Nanti di C langsung XAMPP nama softwarenya. Bisa juga di path yang lain ya, misalnya di D atau di E ya. Next. Nanti SAM ini juga sudah berintegrasi dengan CMS ya, ini bisa teman-teman skip ya. Next. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai proses instalasinya, langkah selanjutnya adalah menjalankan service dari MariaDB-nya. Dan teman-teman buka SAM control panel. Lalu teman-teman aktifkan atau hidupkan. Pertama, yang paling utama adalah database MySQL. Ini nanti kalau sudah masuk namanya MariaDB. Lalu Apache ini merupakan web servernya untuk pemrograman PHP, gitu ya. Karena kita menggunakan tools PHPMyAdmin, ya, maka service Apache-nya nanti teman-teman jalankan juga. Baik, teman-teman, seperti itu. Silakan nanti di-download dan diinstalasi di OS-nya masing-masing ya. Kalau sudah dijalankan servisnya, maka langkah selanjutnya kita akan masuk ke database MariaDB menggunakan command prompt bawaannya Windows, atau kalau di Linux nanti menggunakan terminal. Begitu pula di Mac gitu ya. Baik teman-teman, ini ya, kalau masuk nanti dia namanya MariaDB. Baik ya, sekarang kita praktek sama-sama teman-teman ya. Aktifkan pertama service database MariaDB-nya, SAM control panelnya. Biasanya ada shortcut-nya ya di desktop ya. Jalankan Apache ya, jalankan MySQL ya. Apache sebetulnya tidak dibutuhkan dulu karena kita akan menjalankan database MySQL atau MariaDB ini di dalam command prompt ya. Langkah selanjutnya buka command prompt Windows kita, CMD, di searchingnya ya. Saya buka ya teman-teman ya. Baik, nah karena instalasinya di C teman-teman, maka kita masuk ke parentnya ya, ke induknya yaitu C. Kita nginstal SAM sebelumnya di C, maka kita pindah dulu ke paling atas ke induknya yaitu di partisi C pada Windows kita ya. Baik, perintahnya change directory spasi backslash
Ya, ini sudah masuk ke dalam parent directory C, drive C, lalu kita pindah ya ke change directory, ke sum, ya, terusnya MySQL bin. Jadi untuk masuk ke dalam database MariaDB, kita masuk atau pindah dari C ke softwarenya sum, lalu masuk ke folder MySQL, lalu masuk ke folder bin, ya, ke folder bin, enter. Ya, baik teman-teman ya. Nah, bagaimana langkah selanjutnya untuk memasuki ruang database MariaDB? Kita lihat lagi slide-nya sama-sama. Ya, perintah untuk masuknya adalah mysql -u root -p. Ya, mysql -u root -p. -u user, root merupakan user tertinggi di dalam database MySQL, sama seperti OS Linux ya. Super usernya adalah root. Ya, di dalam database MariaDB, super usernya atau super adminnya adalah root. -p adalah password. By default, ketika kita install sum ya di Windows, ya biasanya belum diberi password. Maka nanti passwordnya kita kosongkan. Setelah itu akan masuk dan akan ditampilkan versinya dan ada keterangan welcome. Gitu ya. Welcome to the MariaDB monitor. Ya. Untuk bantuan ketik help atau /h gitu ya. Nanti kita akan lihat bantuannya seperti apa. Baik, sama-sama teman-teman. Kita kembali lagi ke command prompt. Setelah masuk ke binary-nya MySQL, untuk masuk ke dalam database MySQL, perintahnya mysql -u root, -u itu user, root super user, user tertinggi atau adminnya, administratornya. Selanjutnya -p password. Enter. Dimintakan passwordnya by default belum diberi password. Begitu selesai instalasi ya. Enter. Ya, ada keterangan welcome to MariaDB monitor. Ya, ini versinya 10.4 ya. Yang terbaru adalah 10.8 ya. Untuk bantuan ketik help atau /h. Ya, baik teman-teman, /h atau help. Nah, ini teman-teman ya, untuk menggunakan suatu database use ya, ini saya acak aja ya. Untuk perintah keluar ya dari database MySQL-nya atau MariaDB-nya /key ya, dan seterusnya gitu ya. Baik teman-teman, selanjutnya apa yang kita bisa lakukan selanjutnya adalah tadi ya, melihat bantuan ya /h atau di sini tanda tanya. Nah, semua query nanti teman-teman ya kalau sudah masuk wajib diakhiri dengan tanda titik koma. Baik teman-teman, seperti itu. Nanti satu statement query atau SQL-nya diakhiri dengan tanda titik koma. Ya. Baik, contohnya di sini kita mau tampilkan versinya sama sekarang tanggal berapa sih, select version. Jadi ada perintah untuk menampilkan select ya. Lalu current date, sekarang tanggal berapa sih? Nah, akhir dari statement query diakhiri dengan tanda titik koma ya. Baik teman-teman ya, kita ketik select version koma ya current date tadi ya. Ya, current date titik koma. Akhir statement titik koma ya. Baik, ya versi saya 10.4.11 MariaDB-nya sekarang tanggal 2 Februari 2021. Baik, seperti itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah sudah kita instalasi dan berhasil masuk ke dalam suatu database ya, ke dalam database MariaDB. Apa perintah selanjutnya? Menampilkan user, select user ya, sama tanggal sekarang ya. Kita juga langsung select user ya. Teman-teman, kalau sekarang tanggal 2 bulan 2 2021 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, boleh kita praktekkan select user. Huruf kecil juga boleh teman-teman ya. Select user aja cukup. Ya. User sekarang yang sedang aktif adalah root user tertinggi. Seperti itu. Apa selanjutnya teman-teman? Menampilkan database, show database ya.
lalu menggunakan suatu database, use nama database-nya ya. Baik, sama-sama teman-teman menampilkan database ya. So databases. Kita belum membahas tentang DDL dan DML ya, data definition language dan data manipulation language. Ini hanya baru pengantar, instalasi SAM dan masuk ke ruang database MariaDB. Ya, tampilkan database yang ada. Ya, perhatikan teman-teman, saya sudah banyak. Ya, berarti database saya MariaDB-nya sudah banyak dibuat. Nanti by default baru sedikit. Paling yang ada teman-teman tes, lalu MySQL, nggak banyak yang sama informasi skemanya. Kalau saya sudah banyak berarti sudah dipakai. Misalnya saya mau masuk ke DB surat, ya berarti perintahnya adalah use, huruf kecil boleh ya, DB. Nah kalau nama database-nya sesuai yang sudah didaftarkan, DB surat kecil semua ya, DB surat, titik koma. Ya sekarang saya sudah berhasil masuk ke dalam DB surat, gitu ya. Nanti ada database yang lain ya, ada MyBlog, ada ya database perpustakaan dan seterusnya dan seterusnya. Jika usernya root, maka dia bebas masuk, keluar masuk ke database manapun karena super user ya atau root ya. Kalau ingin melihat table, di slide tidak ada ya, table apa aja sih kan hierarkinya DBMS di video sebelumnya ya. Lalu database, di dalam database banyak table-table yang saling berrelasi. Untuk menampilkan table yang ada, perintah untuk menampilkan database show databases ya. Perintah untuk menampilkan table jika sudah masuk ke suatu database adalah show tables. Nah, ini teman-teman, ternyata di DB surat ada tabel surat keluar, surat masuk, disposisi dan seterusnya, gitu ya. Seperti itu untuk menampilkan table yang ada di dalam table-table yang ada di dalam DB surat. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, perintah untuk keluar tadi di /help /key untuk keluar ya. /key ini untuk keluar. Nah kalau perintah ya menggunakan backslash itu tidak diakhiri dengan titik koma. Yang diakhiri dengan titik koma adalah perintah-perintah selain yang backslash. Enter teman-teman. Ya, bye. Jika masuknya tadi ada welcome ya, masuknya welcome teman-teman. Ya, mana sebelumnya welcome ya. Nah, welcome to the MariaDB monitor. Ketika keluar nanti bye gitu ya. Baik, seperti itu teman-teman. Sekarang kita tes lagi apakah root bisa masuk ke dalam database perpustakaan ya, ya. Maka perintahnya adalah kalau mau langsung masuk ya tanpa menggunakan use lagi nanti MySQL -u user root -p langsung kita ketikkan nama database yang kita tuju, perpustakaan ya. Ingat yang diakhiri dengan titik koma ketika sudah masuk, ketika belum ya tidak diakhiri dengan titik koma. Ketika masuk pun nanti kalau perintahnya backslash tidak diakhiri dengan titik koma, seperti /key ini tidak diakhiri dengan titik koma. Baik, masuk ke perpustakaan. Minta passwordnya, by default belum ada password. Ya, welcome to the MariaDB monitor. Sekarang kita langsung masuk ke sebuah database yang spesifik yaitu perpustakaan. Ya, langsung karena perintahnya MySQL -u root -p perpustakaan. Sebelumnya teman-teman MySQL ya -u root saja, -u root p tanpa database. Maka begitu masuk none. Database-nya belum masuk ya, masih di luar gitu ya, masih di DBMS gitu ya. Lalu perintah untuk masuknya tadi menggunakan perintah apa teman-teman? Use. Nah, use ya, baru masuk ke sebuah database. Nah, sekarang tadi perintah kita begitu masuk langsung menuju ke database perpustakaan. Maka MariaDB-nya langsung mengarahkan ke database perpustakaan. Demikian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.